Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemuning, selamat datang kembali di podcast Ngopi Kemuning, ngobrol pelayanan publik inspiratif Kecamatan Kemuning. Ruang ngobrol santai yang menghadirkan inspirasi dan wawasan seputar pelayanan publik di Kecamatan Kemuning. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu upaya pencegahan radikalisme serta pembinaan bagi ex-napiter. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat wah banget ya pada hari ini dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Bribtu Ustadz Ahmed Malik, ya Mbak, Ba'densos Satgaswil Sumatera Selatan. Serta ada kakak yang satu lagi nih, Brigadir Mario Kasubtim 2 yang memiliki pengalaman dan peran strategis dalam menjaga keamanan serta melakukan pendekatan pembinaan di masyarakat. Mari kita simak bersama bagaimana sih upaya-upaya preventif dan humanis yang dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus merangkul kembali saudara-saudara kita ke kehidupan yang lebih baik. Nah, karena banyak banget nih berita-berita di internet zaman sekarang itu tentang radikalisme ya Pak ya. Menurut Bapak, apa sih sejarah sederhana yang dimaksud dengan radikalisme dan kira-kira bagaimana sih ciri-cirinya di masyarakat? Baik Mbak, kalau secara definisi umum radikalisme itu kan segala bentuk upaya atau perbuatan yang ingin merubah ideologi negara sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Nah, kalau dalam pergerakan terorisme ini sendiri, kepentingannya itu merubah ideologi negara ke yang sering dikaitkan dengan ideologi agama. Kalau di Indonesia sendiri itu ya agama Islam. Jadi pada intinya radikalisme itu suatu pemikiran yang mengarah untuk merubah ideologi negara sesuai dengan arah tujuan kepentingan kelompok mereka tersebut, Mbak. Kalau disinggung Mas ciri-cirinya ya mungkin sudah banyak, tapi kalau dari segi pengalaman yang kita lalui, ya mereka ingin mengganti ideologi negara menjadi ideologi khilafah atau ideologi Islam. Itu Mbak. Oke, dari pemahaman barusan itu, kira-kira kenapa sih radikalisme itu menjadi ancaman yang sangat serius nih bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di kehidupan masyarakat khususnya? Ini menarik Mbak. Kenapa radikalisme itu mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Karena radikalisme ini sendiri adalah suatu tindakan yang nantinya pasti akan berdampak kepada masyarakat luas. Karena tujuan dan maksud mereka ini hanya untuk kepentingan satu golongan saja, Mbak. Sedangkan kita ini kan bangsa Indonesia ini kan majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, tidak hanya terpatok satu kelompok tertentu kan. Yang apabila itu pergerakan itu dibiarkan, maka itu akan mengganggu kondusivitas dan stabilitas keamanan bangsa dan negara, Mbak. Berarti itu juga merugikan banyak pihak-pihak lain. Betul. Karena cuman menguntungkan dari golongan mereka saja. Betul. Ya. Oke, kira-kira, nah di sini kan tentang radikalisme ini pasti umumnya juga terjadi di lingkungan masyarakat kan. Nah, kira-kira apa sih langkah preventif yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam mencegah penyebaran paham radikal ini nih? Secara garis besar yang sudah dilakukan Densus adalah dengan banyak melakukan dari segi preventif pencegahannya itu, dia kalau dikelompokkan itu ada kontra narasi Mbak, ada kontra ideologi dan kontra radikal. Tapi secara garis umum, garis besarnya bahwasanya Densus itu melakukan pencegahan dengan berbagai macam kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat, stakeholder, pemerintah, dan sekolah-sekolah. Apalagi sekarang ini kan lagi marak-maraknya anak-anak yang terpapar paham radikalisme. Nah, disitulah peran Densus. Makanya di Densus itu ada satu unit namanya unit pencegahan yang khusus melakukan pencegahan sosialisasi. Jadi memberi vaksin dulu sebelum terjadi. Jadi mereka yang memberikan wawasan kebangsaan untuk mencegah penyebaran paham tersebut. Oke, mungkin sobat-sobat Kemuning juga pada bingung nih, kenapa sih anak-anak tuh juga ikut serta nih dalam penyebaran paham radikal ini? Kira-kira apa sih langkah awal yang biasanya dilakukan para anggota-anggota golongan itu
Kok bisa sih anak-anak aja juga kena gitu? Menarik Mbak, karena kalau kita lihat dari pergerakan terorisme ini, mereka itu nggak lengkap kalau nggak melibatkan anak-anak kan. Karena kalau ibaratnya hanya orang tua aja, berarti kan nggak ada generasi penerusnya kan. Oh iya. Makanya mereka mengambil inisiatif langkah, akhirnya mereka melibatkan anak dalam pemahaman radikalisme ini. Karena pertama, karena sebagai namanya organisasi pasti harus ada penerusnya kan. Dan yang kedua, karena anak-anak ini cenderung mudah untuk dimasuki pemahaman tersebut. Jadi dalam pergerakan terorisme di Indonesia ini Mbak, secara garis besar ada 3 fase atau 3 tahapan yang dianut oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Kenapa saya jelaskan mengenai kelompok Jamaah Islamiyah ini? Karena Jamaah Islamiyah adalah satu-satunya kelompok teror di Indonesia yang saya pikir hampir bisa mengambil alih kedaulatan negara Indonesia ini. Mereka sangat terstruktur dan sangat masif bergerak di underground, di bawah tanah. Fase-fase itu yang pertama adalah fase tablik. Tablik itu adalah mengumpulkan jamaah secara umum di suatu masjid. Nanti di situ mereka akan memberikan kajian yang masih bersifat umum dengan mengambil nama ataupun nomor HP. Kemudian dari situ mereka akan mencatat siapa-siapa saja yang hadir ini, dan kemudian setelah itu mereka akan dipantau siapa yang aktif dan siapa yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu kan. Nah, yang setelah itu adalah tahapan tarbiyah. Tahapan tarbiyah ini mereka yang sudah tersaring tadi, yang nama dan nomor HP-nya sudah ada, mereka hubungi, mereka tawari untuk ikut kegiatan yang lebih eksklusif lah, yang berbeda dari yang pertama tadi, karena yang pertama tadi umum. Nah, yang kedua ini lebih eksklusif, tapi masih dengan materi-materi yang bersifat umum. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan tamhis. Tamhis ini yang ada 2, yaitu tam 1. Tam 1 itu adalah mulai memberikan materi-materi yang bersifat brainwash, mencuci otak, kemudian dia akan memberikan materi yang sudah dipilah-pilah, materi-materi seperti Allah, keesaan Allah, kemudian haramnya demokrasi, yang begitu-begitulah intinya. Nah, yang selanjutnya adalah tam 2. Tam 2 ini tidak hanya doktrin, tapi sudah mencakup pola-pola intelijen. Jadi sudah diajarin gitu. Jadi kalau kamu mau kita ngaji lagi gitu, mau kumpul, itu harus dimatikan HP, kemudian jangan cerita ke siapa-siapa kalau kita ini punya perkumpulan ini gitu. Jadi sudah sangat-sangat eksklusif. Dan di situ sudah akan mulai diberitahu kelompok ini tuh sebenarnya kelompok apa. Tapi sampai dengan tahap itu belum dikasih tahu apa sih sebetulnya tujuannya dari kumpulan itu. Nah, setelah tam 2 ini dianggap memenuhi syarat, maka yang terakhir adalah muahadah atau baiat atau salaman. Nah, di momen itu mereka akan di peserta ini atau rekrutmen ini akan dikasih tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok Jamaah Islamiyah, tujuannya mendirikan negara atau mengganti hukum di Indonesia ini. Nah, disitulah akan diminta, kalau kamu masih mau lanjut dengan pergerakan kita, berucaplah janji setia. Tapi kalau tidak, ya sekarang saatnya untuk keluar. Jadi di situ sudah mulai diikat gitu. Jadi setelah kamu masuk tidak bisa keluar, dan setelah kamu keluar ya kamu tidak akan bisa masuk lagi. Tapi itu dulu, itu persepsi dulu, karena Jamaah Islamiyah yang sekarang alhamdulillah Densus 88, Kadensus dan Kapolri serta jajaran pemerintahan telah bekerja sama, sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah ini menyadarilah kesalahan yang mereka perbuat, dan alhamdulillah sekarang Jamaah Islamiyah telah dibubarkan di Indonesia ini. Itu, Pak. Berarti dari penjelasan barusan itu rekrutmennya aja harus melalui tahapan penyaringan ya, seperti iya. itu. Jadi nggak
langsung kamu oke deh mau Enggak bisa lanjut seperti gitu. itu. Enggak. Jadi secara keilmuannya, secara ini sebetulnya ada banyak sih. Setelah tahap muahadah tadi ya, setelah baiat tadi itu masih banyak lagi. Jadi mereka nanti akan ditaruh di jabatan-jabatan tertentu. Karena mereka ini meskipun di bawah tanah, Mbak ya. Meskipun tidak terlihat tapi mereka menyerupai struktur negara. Jadi ada yang namanya presiden, amir itu adalah pimpinan tertinggi presiden, dan ada perangkat seperti ajudannya juga. Kemudian ada menteri-menteri bagian militer, ada yang bagian hampir memiliki ini. Berarti mereka itu Seperti komponen negara, terstruktur banget sangat ya? terstruktur, Iya. bahkan sampai di lini yang setara RT RW mereka ada. Jadi begitu. Spesifik RT RW Sespesifik aja ada. RT RW itu mereka sudah ada. Oke, berarti dengan melewati banyaknya tahapan-tahapan untuk ada proses rekrutmen itu, terus ada juga kayak kata Bapak tadi, menterinya, ada presidennya, ajudan-ajunannya, itu tuh lengkap ya berarti? Lengkap. Oke, dari penjelasan Bapak Mario barusan, itu berarti sangat terstruktur dan juga melalui proses-proses yang sangat panjang juga kan, ada tahapan-tahapannya tersendiri. Nah, kita itu kan hidup di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat ya Pak ya. Betul. Kira-kira seberapa penting sih peran keluarga dan juga lingkungan dalam menangkal pengaruh radikalisme tersebut? Mungkin dari Bapak. Dari menyambung cerita dari Pak Mario tadi mengenai jamaah Islamiyah itu, bahwasanya banyak kejadian bahwasanya ketika suaminya bergabung dengan jamaah Islamiyah ini, istrinya itu nggak mengetahui, Mbak. Jadi mereka benar-benar sel terputus. Jadi memang mereka benar-benar didoktrin sama organisasi itu untuk merahasiakan. Nah, maka dari itu, jadi banyak kejadian tiba-tiba suaminya ditangkap dan istrinya tidak mengetahui kalau suaminya itu ikut bergabung. Maka dari itu sekarang ini peran keluarga itu memang sangat penting di dalam menangkal radikalisme ini. Kenapa? Karena pasti ketika seseorang ini tergabung dengan jaringan terorisme ini pasti ada gelagat atau tingkah laku yang mencurigakan. Nah, keluarga di sini perannya adalah untuk peka, untuk open dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan kita underestimate. Jadi ketika sudah melihat anggota keluarga yang kira-kira nih dia sudah perilakunya sudah lain dari kebiasaan, ya kita harus wanti-wanti di situ, Mbak. Karena keluarga ini kan benteng utama, orang terdekat. Jadi harus mereka lah yang pertama memutus rantai radikalisme itu, Mbak. Oke. Nah, pasti kan di sini ada pembinaan yang namanya pembinaan mantan napiter ya Pak ya, ex napiter. Kira-kira apa sih proses yang dilakukan terhadap ex napiter tersebut setelah ada pembinaannya tuh? Ya. Kalau proses pendampingan mereka setelah bebas itu tetap kita lakukan. Kalau pembinaannya itu namanya pembinaan dari hulu ke hilir, Mbak. Jadi begitu mereka bebas, kita tetap lakukan pendampingan berkelanjutan. Nah, pendampingannya itu tetap dengan kita lakukan, salah satunya dengan beberapa metode, dengan pendekatan emosional, kita bangun hubungan baik dengan mereka, ya kan, kita perhatikan, terus kita dampingi, kita sambangi. Mungkin dalam kurun waktu bisa sebulan itu 2 sampai 3 kali kita kunjungi, kita ajak berkomunikasi dan kita berikan pendampingan, Mbak. Kalau misalnya apalagi di sini di Kecamatan Kemuning kan, misalnya kita bisa berkoordinasi bekerja sama kalau memang ada mantan narapidana yang membutuhkan mereka pengurusan administrasi, itu kita bisa bantu dan kita bersinergi kan dengan kecamatan. Jadi itu sebagai salah satu bentuk pendampingan kita juga. Kemudian kita berikan mereka pelatihan ke peningkatan kemampuan, kemandirian ekonomi. Jadi tidak terbatas hanya pendampingan ideologi, kita berikan pendampingan ekonomi, seperti itu. Tapi di awal ex napiter ini ada sih kayak janji, ikrar, saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Kira-kira ada nggak sih Pak? Kalau janji ex napiter itu ada, Mbak, ada. Tapi itu tidak bersifat paksaan. Kalau ikrar kembali ke NKRI itu mereka ada di rutan dan di lapas. Mereka melaksanakan ikrar melepas baiat itu nanti dilakukan, dikumpulkan, mereka menandatangani surat di atas materai bahwasanya isinya adalah mereka siap patuh dan taat dengan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara yang baik lagi.
Berarti banyak juga ya tantangan-tantangan besar untuk membina para ex-napiter ini ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar nih dalam proses reintegrasi ex-napiter ke lingkungan masyarakat? Kita kembali ke ex-napiter ini kan manusia, Mbak ya. Jadi manusia itu ada saatnya dia titik terendahnya, mungkin ada saatnya dia juga ya begitulah namanya kehidupan seorang manusia. Jadi kadang kita dengan pendekatan-pendekatan tertentu gitu kita bisa berdiskusi, ngobrol dari hati ke hati mereka, dan itu banyaklah hal-hal positif yang kita dapatkan. Tapi terkadang juga ada penolakan yang kita dapatkan gitu. Contohnya saja kadang kita mau berkunjung, mau melakukan pendampingan atau hanya sekedar memberikan bantuan saja, mereka menolak. Itu salah satu ujian kami lah sebagai petugas yang diperintahkan negara untuk mendampingi para ex-napiter sekaligus mengawasi agar mereka tidak kembali lagi ke kelompok mereka. Bahkan sering diusir, Mbak. Oh iya. Ada pernah diusir kan, namanya mereka tetap denial kan, kalau kami ini nggak salah. Jadi ada keluarganya yang ketika kita mau datang kita diusir sama dia. Itu pernah kejadian. Oh, pernah juga Pernah. ya. Oh iya, berarti dari bapak-bapak sekalian kira-kira apa sih pengalaman yang paling menarik banget nih selama bertugas? Kira-kira apa sih, boleh diceritain nggak kira-kira? Kalau pengalaman pribadi ya menarik dari melakukan deradikalisasi ke ex-napiter ini, banyak kejadian-kejadian unik. Jadi pernah kita itu mau ketemu sama ex-napiter, dia itu berprinsip dia nggak mau ditemui. Pokoknya saya nggak mau ditemui. Pokoknya saya cuma mau di sini aja, nggak mau ketemu sama Densus. Tapi pokoknya dia analogikan dia itu keras dan memang tertutup, nggak mau ketemu sama Densus. Tapi ternyata ketika setelah kita telusuri, dia ini ada permasalahan ekonomi, Mbak. Jadi di situ dia punya hutang, kita lunasi hutangnya. Jadi dia mau meruntuhkan egonya. Akhirnya dia mau ketemu kita di luar. Jadi kalau kata orang itu nggak ada gading yang tak retak. Jadi manusia itu pasti ada satu momen yang bisa meruntuhkan ego dia. Jadi akhirnya dia mau, tapi sebelum itu dia menyatakan saya menutup diri, saya nggak mau ketemu di luar, saya nggak mau, pokoknya gimana pun. Akhirnya kita telusuri latar belakangnya, dan setelah itu memang akhirnya egonya diruntuh, dia mau bertemu dengan Densus. Karena ada ketakutan terbesar juga kan. Betul, di dalam diri dia kan ada rasa minder, rasa malu, trauma, rasa bersalah juga pasti ada ya. Nah, di sini kita kan memerlukan edukasi dan juga pemahaman-pemahaman yang bakal kita kasih ke sobat-sobat Kemuning ya. Kira-kira apa sih tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait potensi radikalisme di lingkungan sekitar? Pasti karena ada tanda-tanda awal dulu kan. Kira-kira apa sih tanda-tanda awal yang bisa kita temui di orang-orang yang berpotensi nih, kira-kira gimana? Tanda-tanda awalnya ya, kebanyakan dari mereka itu akan bersifat eksklusif, Pak. Jadi mereka yang pertama menarik diri dari lingkungan. Jadi tidak mau berbaur. Eksklusif itu tidak Kalau berbaur dengan lingkungan. Kalau tahapan seseorang menjadi radikal itu kan ada 4, Mbak. Kita singkatnya IRED. Intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi seseorang itu nggak bisa langsung tiba-tiba jadi teroris. Ada 4 tahapan. Tahapan awalnya itu ya intoleran. Dia mulai tidak menerima perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau dia pokoknya berbeda dengan masyarakat itu dia nggak mau. Kalau di masyarakat ada yang ngaji begini, wah ini salah, ini salah. Karena pada dasarnya perbedaan itu pasti ada kan. Namanya aja kita udah Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu nanti langkah awalnya itu ya dia intoleran, kemudian baru dia radikal. Jadi ya intoleran tadi seperti yang disampaikan Pak Mario itu dia eksklusif.
baru nanti naik lagi ke tahapan-tahapan selanjutnya. Berarti ada tahapan-tahapan tersendiri Benar. ya. Kemudian untuk lingkungan itu harus aware dengan apa yang terjadi di masyarakatnya. Jadi RT RW ataupun tetangganya itu harus begitu melihat ada misalnya satu contoh, ada beberapa orang yang berkumpul di rumah tersebut, di rumah si A lah misalnya, berkumpul walaupun ngaji walaupun apa ya, sebaiknya seorang ketua RT itu harus datang, harus bertanya, walaupun enggak yang bertanya langsung ngapain kalian ini, tidak, mungkin Basa-basi ya. basa-basi Pendekatan Sebagai ya. bentuk dengan kepedulian. begitu kan mereka akan kalau mereka ini kelompok pertemuan yang menyimpang, pasti mereka akan risih dan nggak akan ketemu di situ lagi. Jadi peran lingkungan, peran RT RW itu sangat penting, Mbak, untuk ini. Tetangga Harus peka. Harus peka, ya, harus peduli. Ya, kira-kira ngapain nih? Sering banget si A kumpul di rumahnya si B rame-rame. Iya, Kira-kira rame-rame. ngapain ya? Pasti juga kayak kita tuh bertanya-tanya. Sobat-sobat Kemuning juga di rumah pasti bertanya-tanya. Kira-kira kayak misalnya nih di rumah Bapak A, nih Bapak B, Bapak C nih pada datang nih. Ngapain sih kira-kira rame-rame? Rutin juga kan? Berarti kita di lingkungan itu harus peka, Nggak terutama boleh kayak acuh tak perangkat-perangkat acuh, ya kan? perangkat-perangkat daerah seperti RT, RW juga berarti harus peka ya. Dan juga bagaimana sih masyarakat juga dapat berperan aktif tanpa harus merasa takut dan khawatir. Karena kayak kita tuh kalau tahu si A ini dia itu ada paham radikalisme mungkin. Jadi kita tuh kayak takut berbaur, takut nanti ikut tuh. Kira-kira gimana biar nggak takut, dan juga gimana sih peran aktifnya gitu. Itu tadi, Mbak, peran aktif masyarakat itu adalah yang pertama ya seperti yang kita jelaskan tadi lah, harus meningkatkan kepedulian. Jadi masyarakat yang saling peduli, yang saling mengisi ya satu sama lain, tidak saling acuh tak acuh, itu akan menimbulkan kesadaran bermasyarakat yang tinggi lah. Karena mereka ini kelompok-kelompok ekstremis teroris ini bisa terbentuk karena berawal dari orang-orang yang mungkin dia tidak diterima di masyarakat, kemudian dia mendapatkan teman-teman yang mau menerima dia, jadi akhirnya mungkin dia akan berpikir, berarti memang disinilah tempatku gitu. Karena itu tadi, karena masyarakat mengucilkan atau saling acuh tak acuh tadi. Jadi kepedulian lah intinya, harus aware dengan lingkungan, harus peduli, harus saling menjaga. Oh, itu tetanggaku hari ini sudah makan apa belum, misalnya seperti itu. Apakah dia ini temannya siapa yang datang ke rumahnya, walaupun tidak spesifik seperti ingin mencari tahu, tapi berinteraksi sesama warga itu sangat penting lah, kami pikir begitu. Nah, saya di sini menempatkan diri sebagai Gen Z ya. Jadi kira-kira apa sih pesan bapak-bapak sekalian kepada generasi muda, khususnya Gen Z, agar tidak mudah terpengaruh dalam paham radikal? Secara singkat saja. Gen Z ini sangat sangat wow lah pada saat ini ya. Gen Z ini memiliki perilaku dan aktivitas yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, karena memiliki fasilitas seperti internet ya, dan juga masih muda-muda, jadi masih sangat banyak tenaganya ini. Jadi Gen Z ini yang pertama harus berhati-hati dalam bermedsos, karena pada saat ini kami Densus 88 Satgas Wil Sumsel menemukan banyak sekali anak-anak di bawah umur yang mengalami atau mengikuti tahap perekrutan tanpa mereka sadari ya, melalui media sosial atau game online. Jadi para kelompok teror yang ada di Indonesia, Mbak, pada saat ini mereka bergerak melalui media sosial, medsos dan game online. Kalau kita nak sebut salah satu contohnya mungkin Roblox ya. Dari situ mereka akan kan karena ada komunikasi kan, game-game zaman sekarang tuh. Dari situ mereka akan diarahkan untuk mengikuti grup-grup Telegram atau WA yang isinya atau isi grup itu adalah para teman ikhwan radikal, ex-napiter yang masih radikal,
Kemudian disitulah mereka akan didoktrin dengan konten-konten atau artikel-artikel Radikalisme. Menyebarluaskan Jadi, ya iya. maksudnya. Jangan gampang percaya Pak kalau jadi Gen Z ini harus pintar-pintar bermedsos. pintar-pintar, Saring sebelum sharing. Harus bijak ya. Harus bijak. Oke. saring sebelum Saring sharing. sebelum gitu sharing. tadi. Baik, Sobat Kemuning, dari perbincangan kita yang sangat luar biasa pada hari ini, kita belajar banyak banget juga dari Bapak Ahmad Malik, dari Bapak Mario. Terima kasih Bapak karena telah berkenan dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan juga sobat-sobat Kemuning yang ada di rumah. Nih, melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan juga harmonis. Terima kasih kepada narasumber kita ya, dan juga saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Ngopi Kemuning, tetap inspiratif, tetap peduli, dan mari bersama menjaga Indonesia. Terima kasih Pak.